Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesempatan untuk kami untuk menyampaikan rancangan 2 proyek baru untuk PT Gosco Plantation Tbk. Kami sendiri dari kelompok 10 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Naira Dwi Alansyah dengan NIM 220830311200. Selanjutnya rekan saya dan saya Triana Taningrum dengan NIM 220810301185. Dan saya Anissa Laras dengan NIM 220810301203. Untuk selanjutnya kami akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan 2 proyek baru tersebut secara lebih jelas. Baik, saya di sini akan membahas terkait sekilas tentang PT Gosco Plantation Tbk. PT Gosco sendiri memiliki 2 kantor, yang pertama kantor pusat dan kantor perwakilannya. Untuk kantor pusatnya berlokasi di Gedung Gosco, Jalan Raya Pasar Minggu nomor 32, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan untuk kantor perwakilannya terletak di Gedung Gosco lantai 5, Jalan Raya Darmo nomor 54 sampai 56, Surabaya. PT Gosco sendiri kegiatan usahanya meliputi pengembangan dan pengoperasian perkebunan sawit, perdagangan dan pengelolaan kelapa sawit dan minyak nabati melalui anak perusahaan. Untuk anak perusahaan dari PT Gosco terdiri dari beberapa anak perusahaan seperti PT Surya Bumi Agro Langgeng, PT Palma Sejahtera, PT Golden Saga Indonesia, dan lainnya. PT Gosco memiliki lahan untuk perusahaannya di 2 wilayah, yaitu di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Di Sumatera Selatan sendiri memiliki lokasi yang sangat signifikan untuk entitas anak, sedangkan untuk Kalimantan Tengah itu masih sedikit untuk entitas anaknya. Selanjutnya yaitu mengenai visi dari PT Gosco. Visi dari PT Gosco yaitu secara berkelanjutan menciptakan perusahaan kelapa sawit di dunia. Selanjutnya mengenai misi dari PT Gosco sendiri, memanfaatkan tim manajemen kebun yang kokoh, profesional, dan berdedikasi. Untuk PT Gosco memiliki beberapa misi. Untuk yang pertama, secara bertahap mengembangkan kapasitas pengelolaan lahan dan infrastruktur yang mendukung untuk produksinya. Yang selanjutnya yaitu menempatkan produk secara efisien. Yang terakhir yaitu membangun hubungan yang sudah ada dengan masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu memperluas area perkebunan. Cukup sekian penjelasan sekilas mengenai PT Gosco Plantation Tbk yang dapat saya sampaikan. Di sini kami akan mengenalkan 2 proyek baru, di mana kedua proyek ini sama-sama berfokus untuk pembuatan produk baru. Karena sejauh ini PT Gosco Plantation ini belum menciptakan produk baru dan hanya berfokus pada bahan mentah saja. Di sini untuk proyek A kami akan memperkenalkan proyek yang berfokus pada pembuatan produk baru berupa margarin, di mana proyek ini dilatar belakangi oleh keinginan PT Gosco Plantation untuk membuat inovasi baru dan produk baru berupa margarin. Adapun keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan dan investor, yaitu yang pertama, perusahaan ini akan tentunya memiliki produk baru berupa margarin ya. Dan karena selain bertambahnya variasi produk yang dimiliki, maka proyek ini akan meningkatkan jumlah kas karena melihat dari
adanya produk baru ini akan meningkatkan jumlah kas bagi PT Gosko Plantation. Yang kedua, keuntungan yang akan diterima oleh investor. Karena jumlah kas yang akan diterima itu akan makin meningkat, maka keuntungan modal yang akan diterima oleh investor pun akan semakin besar. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkat kelayakan proyek dari PT Gosko yang direncanakan antara proyek A dan proyek B. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan dasar dari PACC sebesar 5,40%. Nah, untuk tingkat kelayakan pertama itu dihitung berdasarkan NPV-nya. NPV dari proyek A berjumlah 20 miliar 481 juta 926 169 rupiah. Nah, selanjutnya adalah interest rate return-nya. Proyek A memiliki angka 8% dan NIRR-nya ada di angka 7%. Sedangkan untuk pelunasan selama 5 tahunnya ada di angka 3,6 kali. Nah, untuk selanjutnya adalah dari proyek B. Proyek B itu memiliki NPV sebanyak 499 miliar 470 juta 385 587 rupiah. Sedangkan untuk IRR-nya berada di angka atau berada di persentase 41%. Sedangkan untuk NIRR-nya berada di persentase 24% dan tingkat pengembaliannya ada atau tingkat pelunasannya ada di angka 2,1 per tahunnya. Jadi kalau kami bisa merekomendasikan dari sini bisa dilihat NPV baik proyek A dan proyek B sama-sama bernilai positif. Sedangkan kalau kita melihat lebih jauh lagi, lebih detail lagi, proyek B memiliki angka NPV yang lebih besar dengan tingkat IRR dan NIR-nya juga lebih besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa PT Gosko direkomendasikan untuk menggunakan proyek B atau proyek dengan produk creamer sawit sebagai proyek selanjutnya yang dapat dijalankan pada periode 2023. Nah, untuk selanjutnya ada profil NPV. Nah, baik profil di sini ada grafik dari profil NPV proyek A dan proyek B. Nah, kalau kita bisa melihat di sini ada garis yang menghubungkan antara biaya persentase biaya modal yang ada atau yang kita estimasi. Nah, di proyek A memiliki garis yang lebih landai, sedangkan untuk proyek B memiliki garis yang lebih curam. Nah, kalau dari berdasarkan atas garis tersebut dapat kita simpulkan bahwa proyek A itu memiliki jangka waktu yang pendek, sedangkan untuk proyek B memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, lagi-lagi di sini saya akan memberikan rekomendasi bahwa PT Gosko lebih baik menggunakan proyek B dengan produk creamer sawit sebagai proyek selanjutnya dibandingkan dengan produk A berupa margarin untuk proyek yang memerlukan jangka waktu yang panjang atau yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami paparkan mengenai dua proyek baru rancangan dari kami. Jadi rekomendasi yang dapat kita sampaikan mengenai dua proyek tersebut yaitu proyek B lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan proyek A. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi.